Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang penuh berkah ini di hari Kamis tanggal 15 bulan Safar. Begitu banyak karunia nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada kita semua, maka semestinya kita senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apa yang kita lakukan, amal soleh, kebaikan yang sore hari ini kita kerjakan adalah salah satu bentuk kita ingin memanfaatkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat waktu yang lapang dengan bertolabul ilmi. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau mau kita perhatikan, mau kita bedah kajian kita setiap hari seperti ini, banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita kajian setiap pekan di masjid, di rumah Allah, berdiam. Maka ini ada satu pahala yang namanya iktikaf. Berapa lama? Ya sampai kita selesai, sampai kita pulang. Kemudian kita kajian diawali dengan membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita bisa hitung berapa banyak yang tadi kita dengarkan dari bacaan Al-Quran saudara kita, dari bacaan Quran yang kita baca sendiri. Catatan kebaikan dari membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kita juga duduk iktikaf dalam kondisi menjaga wudu. Ini satu hal yang baik beberapa waktu ke depan. Kemudian kita mendengarkan kajian tolabul ilmi, juga dicatat pahala. Sore hari ini kita tambah dengan saum sunnah dan nanti berbuka puasa bersama. Juga ini merupakan kebaikan. Maka kalau kita pasang niat yang benar, betapa banyak catatan pahala yang hari ini, sore ini kita peroleh. Sekali aktivitas, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan iman, kemudahan, keistiqomahan dalam melakukan hal ini. Saya walaupun bukan ingin selalu mengingat-ingat, tapi
Kalau kadang kita mengingat awal pertama kali kita memulai, kalau saya tidak salah 2014, artinya ya sudah 12 tahun kajian kita ini berjalan. Bukan waktu yang sebentar, tapi juga belum lama. Tapi sudah luar biasa 12 tahun ini. Maka kita patut bersyukur dan juga harus bersabar. Walaupun kita bersyukur juga harus bersabar. Makanya sabar itu kan ada juga sabar dalam ketaatan. Nah kalau kita nggak sabar ya selesai. Kalau nggak sabar ya bubar gitu kan. Kita sabari, kita istiqomahi, insya Allah ada kebaikan yang akan kita dapatkan dunia dan akhirat. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya tidak lupa pula kita memohon kepada Allah semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cita-cita kita adalah bagaimana supaya kita ini bisa kembali ke kampung halaman kita yang dulu pernah ditempati, ditinggali oleh bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Beliau pernah tinggal di sana berdua dengan Hawa. Pernah merasakan nikmatnya surga. Tetapi karena kekhilafan beliau berdua, maka Allah turunkan mereka berdua dari surga, dari nikmatnya surga ke kehidupan ya yang hari ini kita rasakan, isinya perjuangan. Ujian, perjuangan, bukan kenikmatan kayak di surga. Maka setelah itu sampai seluruh anak keturunan Nabi Adam tinggalnya di dunia. Tetapi Allah masih kasih kesempatan bahwa walaupun Nabi Adam dan anak keturunannya berada di dunia, Allah kasih kesempatan boleh dan bisa balik lagi ke surga. Tapi dengan catatan, ada amalan-amalan, aturan-aturan yang harus kita taati. Maka jamaah sekalian, diusirnya Nabi Adam ke dunia itu kan menggambarkan bahwa penghuni surga itu nggak boleh orang yang bermasalah atau orang yang masih punya catatan masalah. Jangankan dari dunia mau ke surga, yang sudah di surga saja kalau bermasalah, ada salah, diturunkan ke dunia. Apalagi di dunia banyak masalah, tidak akan mungkin diizinkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saja. Nabi Adam loh sudah ditetapkan di surga. Itu gara-gara kesalahan aja. Jangan kamu dekatin, itu saja. Dia malah mendekatin, akhirnya diusir. Yang di dalam saja bisa diusir di luar karena salah, apalagi yang di luar memang berbuat salah, tidak akan mungkin diizinkan masuk ke dalam surga. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita patut bersyukur kalau kita masih terbersit keinginan masuk ke dalam surga. Karena ada orang itu yang gak pernah ingat-ingat surga. Gak pernah. Jadi ini yang pertama, kita patut bersyukur kalau tiba-tiba kita, aduh ya Allah, pengen surga, berharap, itu terbersit, kita bersyukur. Seorang anak kalau tidak pernah teringat mainannya yang pernah dia minta sekali itu, dia gak akan habis itu merengek-rengek minta. Kata ibunya, kayaknya dia gak ingat lagi deh dengan mainan yang kemarin dia minta. Ya kan? Kalau anak itu gak ingat, padahal kemarin itu nangis-nangis minta, habis itu terus diem. Dah ada lagi nanya-nanya, berbulan, setahun, gak pernah nanya lagi. Sampai dia besar gak pernah nanya. Maka kalau anak itu gak pernah ingat lagi dengan keinginannya tadi, lupa.